السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن جاهد في سبيله ووالاه. أما بعد. Para hadirin serta para siswa Insan Mandiri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam suasana bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran Nabi Rahmah. Nabi yang penuh rahmat. Nabi yang Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ini diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan rahmat bagi kita. Maka layak bagi kita untuk bergembira, untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar ini. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Katakanlah ya Rasulullah, bi fadlillah, dengan karunia Allah, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya yang dilimpahkan dan dicurahkan kepada kalian, fabidzalika falyafrahu, maka dengan yang demikian itu hendaklah mereka bergembira. Huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan, daripada harta benda, nikmat, rahmat Allah Subhanahu wa taala dan karunia-Nya ini layak kita syukuri. Tentunya dengan senantiasa mengingat beliau, dengan senantiasa menteladani beliau, dengan senantiasa mengikuti sepak terjang beliau. Para hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ahzab yang tadi dibacakan, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Ayat ini sering dibaca dan senantiasa dibaca oleh khatib Jumat. Dan bahkan as-salah 'alan nabi, ya, secara fiqih disebutkan itu masuk di dalam syarat atau rukun khutbah. Ini as-salatu 'alan nabi, salawat kepada Nabi. Dan salawat ini dan ayat ini sering dibacakan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya senantiasa berselawat kepada Nabi. Selawat dari Allah Subhanahu wa taala berarti ar-rahmah wal barakah minhu. Jadi rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ar-raf'ud darajah, mengangkat derajat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dari para malaikat adalah ad-du'a wal istighfar, permohonan ampun dan doa dari para malaikat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Ini disebut bagaimana yang di dalam khutbah Jumat sering disebutkan. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala amara bi amrin bada'a fihi bi nafsihi. Allah memerintahkan suatu perintah yang Allah mulai dengan dirinya. Wa sanna bikum wa sanna bi malaikatihi bi qudsi, dan juga
Di nomor duanya adalah diikutkan dengan pelaksanaan oleh para malaikatnya. Wa thallatha bikum ayyuhal mu'minuna min bariyati jinnihi wa insi. Dan kemudian yang ketiganya adalah memerintahkan kepada kalian, wahai kaum yang beriman. Ya, daripada bangsa jin maupun manusia. Ini sering diulang-ulangi ketika kita mendengarkan khutbah Jumat. Jadi bagaimana Allah Subhanahu wa taala pertama menyatakan Allah berselawat kepada nabinya. Kemudian juga para malaikatnya berselawat kepada nabinya. Kemudian Allah perintahkan kepada kita kaum mukminin untuk berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perintah dari Allah yang Allah Subhanahu wa taala lakukan dan juga para malaikatnya melakukan. Oleh karena itu sungguh rugi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raghima anfun, sungguh merugi, sungguh hina. Man ya Rasulullah, siapa ya Rasulullah? Man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Itu orang yang disebut namaku di sisinya. Nama Rasulullah disebut falam yusalli alayya, dia enggak berselawat kepadaku. Oleh karena itu ketika disebut nama Rasulullah SAW, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sungguh sangat rugi orang yang kalau disebut nama Rasulullah SAW dia tidak mengucapkan salawat kepada Rasulullah SAW. Ini adalah merupakan suatu hubungan kita dengan Rasulullah SAW, hubungan rohani kita dengan Nabi kita Muhammad SAW, dengan Nabi yang telah memberikan penerangan kepada kita, yang Nabi yang memberikan rahmat bagi kita semuanya, yang diutusnya sebagai rahmat. Bagaimana kita rasa terima kasih kita, rasa syukur kita kepada beliau? Hendaklah perbanyak berselawat kepada beliau. Rasulullah SAW seperti yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud wa Tirmidzi, pada suatu pagi terlihat begitu bergembira, berseri-seri wajahnya. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, ketika ditanya, kenapa ya Rasulullah engkau nampak begitu cerah, begitu bergembira? Qala atani atin, aku didatangi oleh malaikat bil busyra, dengan membawa kabar gembira, annahu man shalla alayya salatan sallallahu biha ashran, yaitu barang siapa yang berselawat kepadaku 1 kali selawat, Allah berselawat kepadanya 10 kali. Wa rafa'a lahu 10 darajat, dan Allah angkat baginya 10 derajat. Wa mahu anhu 10 sayyi'at, Allah hapuskan 10 kesalahan. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya seperti apa yang dia ucapkan. Artinya salawat ini sebenarnya adalah merupakan ibadah al-mir'ah, ibadah yang refleksinya kembali kepada kita sendiri. Ya. Bukan berarti kalau kamu tidak bersalawat Rasulullah menjadi rugi, tidak. Rasulullah SAW sudah mendapatkan rahmat dan salawat dari Allah dan para malaikatnya. Kalau kamu yang tidak bersalawat kepada Rasulullah SAW, kamu yang rugi. Karena kembali daripada manfaat rahmat adalah kepada diri kita sendiri. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, qad arafna kaifa nusallimu alaik. Ya Rasulullah, kami sudah tahu bagaimana caranya bersalawat kepada engkau. Fa kaifa nusalli alaik? Bagaimana caranya kami bersalawat kepada engkau ya Rasulullah? Lalu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita cara bersalawat, mengajarkan kepada sahabat
Ya, ini diriwayatkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Itu apa yang Allah katakan, apa yang Rasulullah ajarkan? Qul Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ini seperti yang kita kenal dengan nama salawat Ibrahimiyah, atau redaksinya fil alamina innaka Hamidum Majid, 2 kali disebutkan. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid, baru wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ini redaksi yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau perbedaan bagaimana kita ada menambahkan ala sayyidina, ya, maka itu hal yang boleh saja bagi kita. Ya, itu adalah penghormatan bagi kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah ngajarin, nggak mungkin Rasulullah katakan selawatlah kepada tuanku. Nggak mungkin Rasulullah bilang begitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat tawadhu. Tapi bagi kita sendiri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita bisa mengucapkan kepada orang tuan fulan, profesor fulan, kalau kepada Rasulullah jangan menyebut namanya saja. Wala taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dha. Jangan kalian jadikan sebutan panggilan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama seperti kalian samakan dengan kalian menyebut teman-teman kalian Muhammad. Ya, Rasulullah tidak memerintahkan seorang untuk mengaguli menyebut dia Tuhan, tidak. Tapi Rasulullah SAW perintahkan kepada sahabat-sahabatnya untuk menghormati pimpinan mereka. Ketika Sa'ad bin Ubadah, Sayyid al-Aus, pimpinan Aus, datang ke suatu majelis, ya, yang di sana Rasulullah SAW duduk bersama para sahabat-sahabatnya. Ini setelah selesai perang Khaybar. Saat datang masuk ke satu majelis, kebetulan dia memang terluka di dalam peperangan tersebut. Masuk ke dalam majelis tersebut yang di sana ada Rasulullah SAW. Rasulullah perintahkan kepada para sahabatnya, di mana saat ini adalah pemimpin daripada Aus, pemimpin dari orang-orang Ansar. Rasulullah katakan, qumu li sayyidikum, bangunlah kalian, hormati itu Tuhan kalian. Sayyid, Rasulullah katakan li sayyidikum. Jadi hal ini nggak usah perlu diperdebatkan. Ini kembali kepada kita, bagaimana kita penghormatan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tidak pakai sayyidina silahkan saja, ya. Tapi orang yang memakai ucapkan sayyidina itu adalah merupakan penghormatan dari dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam redaksi salawat ini bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan setelah kita bersalawat kepada Rasulullah, kita bersalawat kepada keluarganya. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad, dan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebab ada juga di dalam riwayat yang lain, la tusallu alayya salatal batra. Jangan kalian berselawat kepadaku dengan selawat yang buntung. Sahabat bertanya, apa maksudnya ya Rasulullah selawat yang buntung? Itu kalian tidak menyebutkan, ya, keluargaku di sana. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, itu jangan dilupakan. Lalu bagaimana kalau kita tambahkan, ya, walaupun ini tidak ada redaksi dari Rasulullah SAW, wa sahbihi, nah itu baik, ya, karena sahabat-sahabat Rasulullah adalah merupakan orang-orang mukmin terkemuka,
orang-orang mukminin didikan Rasulullah SAW, murid Rasulullah SAW dan pembela Rasulullah SAW. Kita sertakan, itu juga merupakan suatu hal yang baik. Tapi jangan dibalik. Ya, kita selawat kepada Rasulullah dan sahabatnya, kepada keluarganya tidak. Bahkan ada yang mengatakan ini yang harus seperti itu. Menentang Rasulullah, tidak mengikuti Rasulullah adalah merupakan sesuatu yang aneh. Kalau kita benar-benar mengikuti Rasulullah SAW, hendaklah kita ikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Secara bahasa pun, secara makna, kalau kita berselawat kepada Rasulullah SAW dan kepada keluarganya, al-al di sini para ulama menyebutkan kalau fi maqamid du'a, ya, itu mencakup semuanya. Jadi kalau kita berselawat kepada Rasulullah dan keluarganya, itu mencakup keluarganya, para sahabatnya, dan para kaum mukminin semua. Tapi tidak sebaliknya. Kalau kita selawat kepada Rasulullah dan para sahabatnya, tidak menyebutkan keluarganya, itu tidak termasuk keluarganya. Jadi kita selawat kepada Rasulullah, keluarganya, ya itu sudah termasuk kepada semuanya. Kalau kita mau tambahkan wa sahbihi juga, itu adalah merupakan sesuatu yang baik. Ya, kita mendoakan kepada sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang mulia, para pejuang yang membela dengan gigihnya, dengan darah, harta, tenaga, perjuangan Rasulullah SAW. Kita bersalawat kepada mereka, ini adalah mengikat, mensatukan ruh kita dengan mereka, pertalian kita dengan mereka. Para hadirin sekalian, kembali bahwasanya perintah bersalawat kepada Rasulullah SAW ini adalah merupakan suatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Oleh karena itu, Imam Syafi'i menyebutkan dalam mazhab Syafi'i, berselawat kepada Nabi di dalam tasyahud akhir itu adalah merupakan sesuatu, ya, sesuatu yang wajib. Ya. Kata Rasulullah SAW, kata Imam Syafi'i bersyair, ya ahla baitin Nabi, kafakum min azimil qadri, annahu man lam yusalli alaikum fala salatalah. Wahai keluarga Nabi, ya, kafakumu min azimil qadri, cukuplah bagi kalian memiliki kedudukan yang tinggi. Annahu man lam yusalli alaikum, bahwasanya barang siapa yang tidak bersalawat kepada engkau, fala salatalahu, maka tidak, ada yang mengartikan tidak sah salatnya, ada yang mengartikan fala salatalahu, tidak sempurna dia punya salatnya. Ya. Ini menunjukkan bagaimana pentingnya kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini juga merupakan ibadah mir'ati, yaitu ibadah yang manfaatnya akan kembali kepada kita. Ya, manfaatnya akan kembali kepada kita. Kita bersalawat kepada Rasul satu kali, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun bersalawat kepada kita 10 kali. Ya, kita bersalawat kepada keluarga Rasul, Allah bersalawat kepada keluarga kita 10 kali, seperti itu. Ya, ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasil TV, untuk Islam yang satu.